Halo, ketemu lagi dengan saya, Ferry Ukdi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pembuatan studi kasus penerimaan mahasiswa baru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat beberapa tampilan yang mungkin teman-teman sekalian sudah buat. Nah, saya akan coba ulang kembali. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah merancang. Yang pertama adalah project. Nah, project ini terdiri dari, di video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah project yaitu PMB Global 1. Nah, di mana di dalam PMB Global 1, kita buat dua buah package, yaitu Global Koneksi dan Global View. Nah, teman-teman sekalian juga sudah menambahkan beberapa frame di dalam Global View. Frame-nya terdiri dari yang pertama, frame login. Nah, saya harap teman-teman sudah buat ya. Nah, di frame login ini, kita membuat tampilan untuk user pertama kali jalan program ini menampilkan login. Adapun toolbox atau palette yang kita gunakan terdiri dari yang pertama, yaitu text field, yang kedua, password fields, yang ketiga login. Nah, masing-masing telah kita beri nama. Variabel name-nya terdiri dari tuser untuk text field user, tpass untuk password fields, dan button blogin untuk button login. Nah, ini untuk tampilan frame login. Frame yang kedua yaitu frame menu. Frame menu ini terdiri dari entry data program studi, entry data konsentrasi, entry data mahasiswa, dan tutup program. Nah, teman-teman sekalian sudah buat yang pertama tadi frame login, yang kedua frame menu. Selanjutnya, kita juga membuat frame prodi. Nah, frame prodi ini terdiri dari text field, button ada 4, text field, button cari, refresh, dan tabel. Ini adalah frame untuk prodi atau program studi. Yang selanjutnya yaitu frame consent. Frame consent digunakan untuk menyimpan data konsentrasi dari program studi. Tampilannya mirip sekali dengan frame prodi. Selanjutnya adalah frame mahasiswa, atau saya singkat di sini menjadi frame MHS. Nah, tampilannya mirip dengan frame prodi dan frame consent. Bedanya adalah adanya combo box program studi dan combo box konsentrasi. Fungsi dari program studi dan konsentrasi ini nanti datanya akan memanggil dari dua buah tabel. Yang pertama, tabel program studi. Yang kedua, tabel konsentrasi. Nah, teman-teman sekalian, saya harapkan di video sebelumnya sudah merancang beberapa tampilan atau frame yang dibutuhkan untuk kita buat pada video kali ini. Nah, pastikan juga teman-teman sekalian sudah menambahkan library ke dalam project Anda. Bagaimana menambahkan library? Cukup mudah, teman-teman sekalian tinggal arahkan mouse teman-teman pada posisi library, klik kanan, add library. Nah, pada pilihan add library, pada kesempatan video kali ini, teman-teman cukup masukkan satu buah library, yaitu MySQL JDBC Driver. Fungsi dari MySQL JDBC Driver ini adalah untuk menghubungkan proyek kita
ke DBMS MySQL. Nah, teman-teman kalau sudah pilih, tinggal pilih MySQL JDBC driver, pilih add library. Selanjutnya, kita akan menambahkan library yang sudah kita unduh atau teman-teman dapatkan dari alamat situs netbeans.org. Apabila sudah mendapatkan file library, teman-teman sekalian tinggal mengekstrak dan taruh di tempat folder yang dibutuhkan. Selanjutnya, teman-teman tinggal klik kanan sama seperti tadi. Bedanya di sini add jar _folder. Nah, pada pilihan add jar _folder, teman-teman sekalian tinggal cari saja satu buah library yang dibutuhkan. Walaupun library ini banyak, tapi untuk kesempatan video kali ini kita cukup ambil satu buah saja, yaitu MySQL Connector Java strip 5.1.6 strip bin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengunduhnya mungkin versinya agak lama. Untuk versi yang terbaru yang sekarang bisa teman-teman sekalian peroleh di alamat situs yang tadi saya sebutkan. Nah, teman-teman sekalian tinggal menambahkan saja, klik open. Nah, itu untuk evaluasi kita di pertemuan video sebelumnya. Nah, kita akan membuat atau menambahkan beberapa rancangan dari form login, form menu, dan form program studi. Nah, pastikan dulu teman-teman sekalian sudah membuat DBMS atau database yang kita butuhkan untuk proyek kali ini. Nah, pastikan teman-teman sudah membuat terdiri dari 3 buah tabel di dalam database PMB Global. Nah, di sini teman-teman sekalian harus sudah mempunyai 1 tabel konsentrasi, 2 tabel prodi, 3 tabel MHS, 4 tabel petugas. Untuk tabel petugas nanti dibutuhkan pada saat user memilih form login pertama kali program tersebut dijalankan. Selanjutnya, data konsentrasi dan data prodi akan berelasi dengan tabel MHS. Yang diambil adalah ID-nya, yaitu ID prodi berasal dari program studi, ID konsen berasal dari tabel konsentrasi. Nah, saya harap teman-teman sudah membuat DBMS yang kita butuhkan untuk contoh kasus pada video kali ini. Baik, kita langsung saja kepada proyek kita. Saya kembali lagi ke proyek. Nah, di sini bagaimana caranya proyek kita bisa berhubungan dengan DBMS yang barusan? Nah, caranya adalah kita harus membuat sebuah kelas baru. Nah, kelas ini saya beri nama dengan kelas login. Caranya bagaimana? Nah, kelas login ini akan ada di package koneksi. Nah, teman-teman sekalian sudah membuat global.koneksi, nanti akan menampung kelas yang bernama koneksi. Nah, caranya adalah arahkan kursor teman-teman pada global.koneksi, klik kanan, new, Java class. Nah, teman-teman sekalian tinggal menulis koneksi pada class name-nya. Nah, setelah penulisan class name koneksi, langkah selanjutnya adalah teman-teman sekalian tinggal memilih tombol finish. Nah, teman-teman sekalian di sini untuk kelas tentunya tidak ada tampilan desain, yang ada hanya tab source dan history. Jadi dia full kode program. Nah, bagaimana kita menambah kode program ini? Langkah-langkahnya adalah, nah, teman-teman sekalian harus memanggil sebuah import data yang berada pada sistem Java. Yang pertama adalah import com.mysql jdbc.optional.mysql data source.
data import data ini berasal dari library yang kita tambahkan tadi. Yang kedua, import java.sql.connection. Yang ketiga, import java.sql, SQL exception. Dua buah import ini digunakan untuk pembacaan query dari setiap SQL. Langkah selanjutnya adalah kita mendeklarasikan beberapa variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel yang pertama, yaitu kita membuat public static string pet report. Nah, ini adalah variabel yang kita butuhkan nanti pada saat kita akan menambahkan sebuah desain laporan. Nah, pada kesempatan video kali ini kita mungkin tidak perlukan ini, tapi nanti di kemudian hari, di video-video selanjutnya, kita akan membuat desain laporannya. Yang kedua, kita akan membuat satu buah variabel connection dengan pemberian nama variabel adalah con. Selanjutnya, public static connection. Nah, di sini ada if con sama dengan null. Nah, yang terpenting dari kode program ini adalah data.set database name tanda kutip PMB global. Nah, di sini teman-teman sekalian harus menyesuaikan nama database-nya sesuai dengan DBMS MySQL teman-teman. Nah, kebetulan di video kali ini saya membuat sebuah DBMS atau database dengan nama PMB global. Nah, kita cek dulu ya. Nah, database yang saya miliki namanya PMB Global. Nah, teman-teman sekalian tinggal sesuaikan dengan nama DBMS yang ada. Nah, di sini ada data.setUser dalam kolom root. Nah, kebetulan di MySQL saya defaultnya adalah root dan passwordnya tidak ada, maka saya kosongkan. Nah, bagaimana kalau teman-teman sekalian di DBMS MySQL-nya diberi password, maka beri saja nama password yang teman-teman sekalian berikan di password MySQL-nya. Nah, ini kode program untuk koneksi. Nah, untuk nama-nama dari kode program ini atau arti dari kode program ini saya akan tambahkan pada kolom deskripsi atau komentar di bawah. Nanti saya akan berikan penjelasannya secara terpisah. Oke, itu untuk kelas koneksi.java kita sudah tambahkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan kode program pada form login. Oke, teman-teman sekalian tinggal buka dulu frame login pada global.view. Baik, kita ada di tampilan frame login. Nah, pastikan nama variabel disesuaikan karena nanti akan kita panggil di dalam kode program kita. Yang pertama, nama variabel name untuk text field yang pertama. Kita cek dulu, perikanan, change variable name. Saya memberi nama dengan tuser. Yang kedua, password fields-nya, variable name-nya, saya beri nama dengan tpass. Untuk tombol login, saya beri nama dengan blogin. Baik, itu untuk nama variable name-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kode program pada tombol login. Caranya, teman-teman arahkan kursor mouse Anda, klik kanan, event, action performs. Nanti kita akan diarahkan ke dalam private void blogin action performs. Nah, di sini ada beberapa program yang sudah kita tambahkan.
Dimulai dari try, string, SQL, select, bintang prompt petugas. Nah, di sini perlu diingat bahwa select bintang prompt petugas. Nah, petugas ini berarti nama table yang kita buat tadi. Where username berarti fields-nya. Terus tuser berarti ini akan memanggil isian dari text field tersebut. Di apa yang teman-teman isi di tuser, dia akan coba samakan dengan fields yang berada atau record yang tersimpan di tabel petugas. Tpass akan merespon atau membaca isian record pada fields password. Nah, di sini masih ada kesalahan statement, connection, result set, termasuk juga untuk pesan pada saat user masuk atau benar, maka dia akan menampilkan pesan jOptionPane.show message dialog this hello. Nah, pada saat program user memasukkan username, login, dan apa yang mereka masukkan itu benar, maka nanti ada kotak pesan hello nama petugas, berarti akan menandakan bahwa siapa yang masuk pada login tersebut. Nah, selanjutnya jika pesan itu sudah diklik OK, maka tertutup dan menuju ke frame menu. Nah, frame menu ini harus disesuaikan dengan penulisan pada desain dari frame menunya. Ini ya. Ini karena pada saat user memasukkan username dan passwordnya benar, maka dia akan menuju ke menunya. Nah, bagaimana kalau misalkan si user salah memasukkan akun, maka ada pesan juga di sini. jOptionPane.show message dialog this username and password salah. Berarti dia salah memasukkan username dan password. Nah, pada contoh program ini kita masih ada kekurangan. Kenapa? Karena kita belum mengambil beberapa import untuk mendukung dari kode program ini, termasuk juga pendeklarasian variabel di atasnya. Baik, kita tambahkan dulu ya untuk menghilangkan tanda-tanda yang kesalahan ini. Nah, untuk mengambil import, teman-teman sekalian tinggal scroll saja ke atas. Nah, kita akan tambahkan di paling atas di sini. Yang pertama adalah import global.koneksi.koneksi. Kita akan mengambil kelas koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Karena apa? Karena kode program penghubung antara proyek kita dengan DBMS MySQL itu sangat bergantung terhadap kelas koneksi. Maka di sini kita arahkan import global.koneksi, panggil nama kelasnya. Selanjutnya ada import java.sql connection, berarti untuk pembacaan select bintang prompt petugas tadi ya, jadi query-nya. Swing frame untuk pembacaan import data tampilan swing frame. jOptionPane untuk fungsi import data dari pesan, kotak pesan. Result set, SQL exception, SQL statement itu fungsinya adalah untuk membaca query sama seperti SQL.connection tadi yang di atas. Dan java.met big integer, security message digits, dan security not source algorithm exception itu fungsinya adalah kita butuhkan pada saat apabila kita ada perhitungan matematika atau keamanan dari kode program ini. Nah, di sini masih ada tanda merah yaitu connection, berarti kita harus membuat satu buah deklarasi untuk connection. Nah, caranya teman-teman sekalian tinggal deklarasikan saja di sini. Connection. Nah, udah mulai hilang nih ya.
Nah, kita tambahkan juga pada init komponen di sini. Nah, fungsi dari connection sama dengan koneksi.connection itu fungsinya adalah selain sudah menghubungkan kelas koneksi, kita juga harus mendeklarasikan juga untuk variabel connection yang dibutuhkan pada blogin. Nah, tuser.requestFocus ini fungsinya adalah pada saat user mengisi pada kursor text field user, pertama kali kursor itu aktif pada tuser. Nah, form login sudah kita buat nih. Ya. Apakah bisa jalan atau tidak? Kita cek dulu ya. Coba saya jalankan dulu ya. Baik, saya masukkan username-nya, password-nya. Kondisi yang pertama, saya masukkan password-nya salah. Maka akan muncul pesan username dan password salah. Ini yang namanya JOptionQueen. Nah, saya masukkan password yang benar. Nah, halo admin, ini JOptionQueen yang tadi, halo admin. Saya klik OK. Maka yang muncul adalah menu utamanya. Nah, ini program kita sudah sukses nih ya. Baik, langkah kedua sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan kode program pada frame menu. Oke, teman-teman sekalian tinggal buka frame menunya. Oke, tadi frame loginnya kita close saja ya karena sudah selesai. Kita buka frame menu. Oke, di frame menu, user setelah dia masuk loginnya benar, maka nanti ada muncul frame menu. Di frame menu, user memilih beberapa tombol yang ada. Misalkan user memilih tombol yang pertama, entry data program studi, maka dia akan memanggil form frame prodi. Yang kedua, apabila user memilih entry data konsentrasi, maka yang dipanggil adalah frame konsentrasi atau frame consent. Yang ketiga, user milih tombol entry data mahasiswa, maka yang dipanggil adalah frame MHS. Nah, apabila user memilih tombol tutup program, maka keluar dari program ini. Oke, caranya adalah pastikan 4 buah tombol ini atau button ini sudah teman-teman sekalian beri nama, yaitu variable name. Nah, kita cek dulu ya. Saya cek entry data program studi, klik kanan, change variable name. Saya beri nama dengan B entry prodi. Yang kedua, klik kanan, change variable name pada button entry data consent. Saya beri nama dengan B entry consent. Yang ketiga, entry data mahasiswa. Saya cek, saya beri nama dengan B entry MHS. Pada button tutup program, saya beri nama dengan B tutup. Baik, saya akan memanggil entry data program studi, yaitu frame prodi. Caranya, klik kanan, event, action performs. Nah, di sini kita dihadapkan dengan entry prodi action perform. Nah, new frame prodi dot set visible true. Nah, di sini artinya adalah pada saat menekan tombol entry data program studi, maka yang dipanggil adalah frame prodi.
Nah, kita kembali lagi ke desain. Kita ke entry data konsentrasi, klik kanan, event, action performs. Nah, kode programnya sama ya dengan tadi. New frame consent dot visible true. Nah, kalau teman-teman sekalian ganti tulisan true dengan false, berarti tidak akan dipanggil dia. Oke, itu untuk B entry consent. Selanjutnya entry data mahasiswa, klik kanan, event, action performs. Nah, dipanggil nama frame-nya. Teman-teman tidak usah kesulitan karena di sebelah project teman-teman ada tulisannya, disesuaikan saja namanya. Oke, kita kembali lagi ke desain. Nah, tutup program, klik kanan, event, action performs. Nah, di sini this.dispose, pada saat dia mengklik tutup program, dia keluar jframe login, maka keluarnya tidak langsung keluar seluruhnya, tapi harus keluar ke login dulu. Frame set location related to frame.set visible true. Nah, di sini coba kita jalankan dulu ya. Nah, jalannya harus dari login boleh atau langsung dari menu juga boleh. Oke, saya jalankan dari menu utama. Saya entry data program studi dipanggil. Nah, dia sudah muncul. Kalau saya pilih entry data konsentrasi, maka yang muncul adalah entry data konsentrasi. Apabila saya klik entry data mahasiswa, maka yang muncul adalah frame mahasiswa. Selanjutnya, apabila saya tutup program, maka program kita keluar, tapi login tetap, ya, karena dia penulisannya adalah dengan this.dispose, kecuali system.exit. Nah, itu Anda akan keluar dari program kita. Nah, seperti B login ini. Nah, dia keluar ya. Baik, kita sudah menyelesaikan untuk pemanggilan dari frame menu. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan pada kode program frame prodi. Baik, saya akan buka dulu menu frame prodi-nya. Nah, ini tampilan yang sudah kita rancang di video sebelumnya. Jadi terdiri dari ini untuk text field yang ID prodi, saya beri nama dengan TID prodi. Teman-teman tinggal klik kanan, change variable name. Nah, pastikan nama name-nya adalah TID prodi. Selanjutnya adalah nama prodi, saya beri nama dengan T nama. Untuk button simpan, saya beri nama dengan B simpan. Untuk button hapus, saya beri nama dengan B hapus. Untuk button ubah, saya beri nama dengan B ubah. Untuk button reset, saya beri nama dengan B reset. Untuk text field cari data, saya beri nama dengan T cari. Untuk tombol cari, saya beri nama dengan B cari. Untuk tombol refresh, saya beri nama dengan B refresh. Untuk tabel program studi, saya beri nama dengan table. Nah, pastikan teman-teman sekalian sesuaikan ya. Baik, kita akan mengisi kode program pada tombol simpan. Caranya sama seperti tadi sebelumnya, dengan memilih button simpan, klik kanan, event, action performs. Nah, kita dihadapkan pada source kode program private void B simpan action perform. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan kode programnya. Baik, saya sudah masukkan kode programnya. Nah, di sini if
tidprodi.getText trim is empty dan tnama getText.trim.isEmpty pada saat user mengisi ID baik penulisan huruf besar atau kecil pada tnama juga. Nah, di sini ada fungsi yang belum kita buat ya, seperti fungsi insert, refresh, reset, termasuk juga pesan. Apabila user sudah menekan tombol pesan pada tombol simpan, maka pesannya akan muncul. Program studi berhasil ditambahkan. Nah, notifikasi ini adalah G-Option Information Message. Ada tombol OK, yaitu tombol pada kotak pesan. Nah, apabila usernya tidak lengkap datanya, maka muncul pesan lagi di sini G-Option Show Message Dialog. Jadi dari kotak pesan, lengkapi form terlebih dahulu, notifikasi, baru ada tombol pesan di sini. Nah, di sini sementara kita abaikan dulu kesalahannya, nanti kita akan buat deklarasinya di bawahnya. Oke, saya akan lanjutkan pada tombol selanjutnya. Selanjutnya saya akan isi untuk tombol B hapus. Caranya sama, klik kanan, event, action, action performs. Pernyataannya hampir mirip dengan yang tadi, bedanya adalah di sini ada pesan dulu pada saat user melakukan penghapusan, dia ada pesan, Anda yakin ingin menghapus pesan prodi ini? Nah, maka yang dituju adalah ada pesan tersebut akan menuju kepada fungsi penghapus, yaitu delete. Setelah dihapus akan di-replace tabelnya dan di-reset kembali pada posisi semula, dan prodi berhasil dihapus apabila user pernyataannya memang benar ingin dihapus, tapi kalau tidak, pilih data terlebih dahulu. Saat tiba-tiba user menekan tombol hapus tapi dia belum memilih data yang mau dihapus, maka ada pesan lagi muncul, pilih data terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengisi kode program pada tombol ubah. Nah, teman-teman sekalian tinggal kembali lagi ke desain, pilih tombol ubah, klik kanan, event, action, action performs. Nah, pada tombol B ubah action perform, di sini yang mirip dengan yang tadi, bedanya adalah ada fungsi update. Setelah dirubah, di-refresh kembali datanya, di-reset, dan apabila berhasil diubah, maka muncul program studi berhasil diubah. Gimana kalau misalkan user tiba-tiba langsung menekan tombol ubah, maka ada kesan lengkapi dulu ROM terlebih dahulu. Nah, apabila setelah belum lengkap, maka pilih data terlebih dahulu, pesannya akan muncul kembali. Selanjutnya, kita akan mengisi tombol reset. Kembali lagi ke desain, pilih tombol reset, klik kanan, event, action, action performs. Pada pivot point B reset action perform, kita hanya memanggil fungsi reset. Nanti kita buat ya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke desain. Kita pilih tombol cari, klik kanan, event, action, performs. Baik, di tombol B cari action perform, di sini kita akan memanggil model sama dengan default tabel model. Jadi datanya akan berasal dari record tabel. Maka dicari, kita buat variabelnya nanti model namanya. Terus nanti setelah dicari pada set baris berapa, baru ada fungsi cari. Nah, jika prodi yang dicari itu ketemu, masukkan nama prodi yang ingin dicari. Apabila user belum menentukan pengisian pada teks field T cari, tiba-tiba user menekan tombol
cari, maka ada pesan muncul, masukkan nama prodi yang ingin dicari. Selanjutnya, kita kembali ke desain, pilih tombol refresh, klik kanan, event, action performs. Nah, pada tombol B refresh action performs di sini kita akan memanggil fungsi dari refresh. Nanti kita buat ya. Kita kembali lagi ke desain. Nah, untuk user melakukan pemilihan data pada record yang tersimpan pada tampilan table, kita harus berikan kemudahan kepada user. Caranya adalah, saya pilih tabel, klik kanan, event. Nah, di sini pilihan pada tabel, saya memilih klik kanan event, mouse click. Jadi user misalkan mau melakukan perubahan, user tinggal klik saja data recordnya, nanti akan muncul ke dua buah text field tersebut. Nanti user tinggal rubah, tekan tombol ubah. Begitupun kalau mau hapus, user tinggal pilih saja data mana yang mau dihapus pada pilihan tabel dengan cara mouse click, gitu ya. Klik 2 kali, langsung deh muncul pada text field, tekan tombol hapus, terhapuslah data tersebut. Nah, oke, saya ulangi ya, klik event, mouse click. Nah, nanti dihadapkan ke private void table mouse click. Saya masukkan dulu kode programnya. Pada table mouse click di sini, yaitu pertama pada kolom prodi, maka dia akan menampung data isian yang berasal dari text field prodi. Nah, dia akan masuk mengisi value-nya pada row yang ke 0. Nah, ini deklarasi array ya. T nama, begitupun T prodi dan B simpan. Nah, untuk T prodi dan B simpan ini pada saat user memilih dua buah data record yang terisi pada table, maka TID prodi-nya muncul pada text field ID prodi. Posisi ID ini kan sementara terkunci false, termasuk juga tampilan B simpannya dikunci. Jadi kalau user mau melakukan penghapusan boleh, mau merubah boleh diaktifkan, gitu ya. Oke, itu untuk table mouse click. Nah, di sini ada beberapa kode program yang masih ditandai warna merah, artinya masih kurang. Kita akan tambahkan deklarasi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah import datanya dulu di paling atas. Nah, teman-teman sekalian tinggal scroll saja ke atas. Pada bagian package global.view di sini kita harus tambahkan dulu import data seperti contoh frame yang sebelumnya. Frame-nya hampir mirip-mirip. Import datanya hampir mirip-mirip dengan kode program yang sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian bisa ambil copy paste saja ke sini karena banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan itu sama, gitu ya. Contoh import global koneksi ini sama ya. Ini juga sama tadi untuk pembacaan SQL. Nah, ini untuk utility atau pengaturan dari logging level. Ini untuk pembacaan pesan, ini untuk pembacaan tabel default table-nya. Ya, selanjutnya kita akan tambahkan untuk deklarasi variabelnya. Nah, untuk deklarasi variabel connection, default tabel deklarasinya model. Nah, di sini connection sama dengan connection.connection, berarti frame prodi ini harus berhubungan juga dengan kelas connection yang kita buat. Di sini get data table, kita belum membuat deklarasi fungsinya, dan TID prodi ini pertama kali user jalan itu kursornya harus ada di
ID Prodi. Nah, kita tambahkan dulu untuk get data table-nya dan yang lainnya. Nah, untuk penambahan fungsi yang lain, teman-teman sekalian di sini harus mengetik secara manual dan penyimpanannya bisa di bawah dari public frame Prodi atau di paling bawah juga boleh. Nah, saya tambahkan dulu untuk get data table. Fungsi dari get data table ini adalah fungsinya untuk menampilkan data pada record tabel yang akan muncul di table. Nah, buktinya adalah di sini. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa koneksi dalam Java program atau Java programming itu selalu menggunakan try. Nah, di sini saya membuat deklarasi variabel dengan tipe data string, nama variabelnya SQL, perintah query untuk menampilkan isian dari tabel Prodi adalah select bintang from Prodi. Nah, nanti ada dua fields ya. Jadi sini menggunakan konsep array. Ada dua fields dimulai dari yang array ke 0 akan menampilkan data isian dari ID Prodi. Nah, perlu diingat di sini penulisan ID Prodi dan nama Prodi ini harus sama dengan fields yang ada di table Prodi. Selanjutnya saya akan membuat fungsi refresh. Nah, ini untuk fungsi refresh. Pada saat user menekan tombol refresh, maka kondisi akan pada posisi semula. Selanjutnya saya akan membuat untuk deklarasi reset. Pada deklarasi fungsi reset di sini tid prodi.setText dalam kurung tanda kutip 2, tnamas.setText dalam kurung kutip 2. Ini artinya adalah pada saat user menekan tombol refresh atau reset, maka posisi text field dua buah tersebut akan clear atau kosong. Nah, selanjutnya tombol simpan akan aktif kembali. Nah, kalau Anda isi di sini false, maka dia akan nonaktif. Selanjutnya saya akan membuat fungsi dari insert. Di fungsi insert ini berguna untuk fungsi tombol simpan yang tadi. Pertama, kita buat dulu perintah query insert into Prodi. Nah, ingat ya, ini penulisannya sama dengan table Anda. Insert into Prodi, fields-nya adalah ID Prodi, nama Prodi, value-nya karena kita memiliki dua buah fields, maka ada dua buah tanda tanya. Jadi apa yang diisi dari text field ID Prodi, yang diisi dari text field nama Prodi, maka akan masuk sebagai record yang berikutnya. Nah, perlu diingat bahwa di dalam Java Programming, try ini adalah untuk koneksi ya. Selanjutnya saya akan membuat deklarasi fungsi untuk update. Pada fungsi update di sini hampir mirip dengan insert yang tadi, bedanya adalah pada perintah query-nya. Update Prodi set berdasarkan nama Prodi, where ID Prodi. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Selanjutnya saya akan menambahkan fungsi yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi delete. Fungsi delete hampir mirip dengan fungsi update dan insert. Bedanya adalah pada perintah query, dan karena di delete itu kunci atau primary key yang dituju, maka hanya satu buah data ID yang dipilih, maka dia akan terhapus.
Selanjutnya, saya akan membuat fungsi search. Pada fungsi search ini berfungsi adalah untuk mencari pencarian data pada record. Nah, di sini perintah query-nya adalah select bintang from prodi where berdasarkan nama prodinya. Kalau user kan kalau mengetikkan kode itu lebih sulit. Nah, mungkin dengan nama lebih mudah. Nah, kita bisa rubah kembali lah kalau misalnya mau menggunakan ID. Nah, di sini perintah query-nya adalah select bintang from prodi where nama prodi like. Nah, statement connection-nya, statement.string-nya dia akan cari identiknya, misalkan depannya huruf B atau A, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Nah, nanti karena data yang kita punya dua, fields-nya itu ID prodi-nya ini sama dengan di table dan nama prodi. Nah, kode program kita sudah hampir lengkap nih ya. Coba saya cek dulu apakah masih ada tanda-tanda warna merah. Nah, sepertinya sudah tidak ada nih ya. Kita cek dulu ke bawah. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Nah, coba kita jalankan dulu program kita. Saya kembali lagi ke desain. Save dulu. Nah, kita jalankan dari from login. Di kanan, frame login, run file. Saya masukkan dulu username dan passwordnya. Saya pilih entry data program studi pada tampilan menu utama. Nah, datanya sudah muncul ya. Data ID prodi 1234. Ini nama prodinya. Ini berasal dari tabelnya. Coba kita cek dulu di tabelnya. Tabel prodi. Nah, ini adalah data isian pada tabel prodi dengan 4 buah record. Nah, terdiri dari teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, dan teknik industri. Nah, data itu tersebut akan berada di tabel prodi. Ya. Ya, isian data ini coba saya masukkan kembali. ID prodi yang kelima. Saya tulis nama prodinya adalah saya tekan simpan. Program studi berhasil ditambahkan. Muncul nomor 5 yang tadi. Saya mau rubah. Caranya dengan klik-klik saja pada tabel. Ini dia muncul ke sini, saya rubah. Teknik arsitektur. Nah, tombol simpannya akan nonaktif nih ya, tidak bisa user klik. Dia hanya bisa ubah. Program studi berhasil diubah. Saya refresh dulu datanya. Teknik arsitektur. Saya merubah. Arsitektur sudah. Saya mau hapus. Anda yakin ingin menghapus prodi ini? Ya. Data terhapus. Nah, pada saat pencarian, misalkan saya mau nyari sistem informasi. Akan cari. Nah, dia ketemu. Informasinya. Saya refresh, dia kembali lagi ke semula. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya ingin keluar, tinggal keluar. Tutup program. Login kembali. Oke teman-teman sekalian, itu untuk video kali ini kita membuat dari mulai login, menu utama, terus kita memanggil frame prodi. Nah, teman-teman sekalian bisa menambahkan untuk frame konsentrasi karena kode programnya mirip, cuma pemanggilan
table, fields yang berbeda. Barangkali itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat tinggal.